Pesantren, sebuah nama yang tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Nusantara. Sepak terjang pesantren dalam memajukan bangsa, khususnya dari sisi pendidikan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Pendidikan di institusi ini dikenal menyeluruh dengan menempatkan aspek agama, moral, dan kemanusiaan secara utuh, sekaligus merupakan hakikat dari inti tujuan dari pendidikan di institusi ini. Pesantren yang dulu dianggap tradisional dan tertinggal, saat ini telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang memadukan unsur tradisional dan modern. Telah banyak lulusan-lulusan muda dengan jiwa intelektualitas tinggi lahir dari institusi ini. Sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat, pesantren tidak hanya memiliki peranan dalam melakukan dakwah keagamaan, tetapi juga dalam pengabdian pada masyarakat, dalam bentuk pemberdayaan ekonomi maupun edukasi. Melihat hal tersebut, Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga terkait bekerja sama untuk mendorong seluruh pesantren di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis secara berjamaah. Semangat berjamaah diyakini akan membentuk suatu kekuatan yang kokoh dalam membangun sebuah peradaban pesantren yang mandiri dan berdaya saing tinggi di era ketidakpastian yang melanda dunia saat ini. Bank Indonesia selaku lembaga akselerator, inisiator, regulator, atau AIR dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah telah menjadikan pesantren sebagai bagian dari mitra strategisnya. Berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan bersama pesantren tersebar di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, energi baru terbarukan, serta sektor makanan dan minuman halal. Melalui kerangka program pengembangan ekosistem halal value chain, Bank Indonesia mendorong pesantren untuk membentuk sebuah ekosistem bisnis yang kemudian disebut holding bisnis antar pesantren, yang kini dikenal dengan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren atau HEBITREN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren yang biasa kita singkat dengan HEBITREN Indonesia adalah perkumpulan dari pesantren-pesantren di seluruh Indonesia yang memiliki kegiatan, memiliki unit atau badan usaha. Tujuannya adalah agar supaya pesantren menjadi basis ekosistem dan kemudian sentra pemberdayaan ekonomi halal di Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Potensi ekonomi bisnis pesantren bisa kita lihat dari jumlah pesantren yang ada sekarang. Berdasarkan data Departemen Agama, sekarang ada 33.000 lebih pondok pesantren dan tersebar di seluruh tanah air. Jumlah santri dari seluruh pondok pesantren di Indonesia sekarang diperkirakan antara 5–7 juta. Sedangkan alumni pondok pesantren yang sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air bahkan dunia diperkirakan antara 60–70 juta. Kemudian ditambah lagi masyarakat binaan pesantren dalam bentuk dakwah macam-macam. Dari itu dapat kita simpulkan bahwa potensi pondok pesantren ini sangat luar biasa. Seluruh pesantren dapat bergabung di HEBITREN. Caranya adalah pertama mereka memiliki wadah sehingga dapat bersilaturahmi dengan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia yang memiliki aktivitas serupa, yaitu kegiatan ekonomi bisnis dalam rangka meningkatkan kemandiriannya. Kemudian yang kedua, dengan berhimpun di HEBITREN, HEBITREN ini memiliki macam-macam kegiatan. Di antaranya mengakselerasi akses terhadap pasar dan membangun pasar bersama. Kemudian yang kedua meningkatkan akselerasi terhadap pembiayaan. Kemudian meningkatkan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah dan digital. Sementara ini berdasarkan berbasis data, pesantren yang punya kegiatan usaha yang 21% tadi, ternyata 54% itu aktivitas bisnisnya lebih banyak di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selebihnya bidang industri kecil itu ada sekitar 13%, dan selanjutnya di bidang peternakan 11%. Oleh sebab itu kita akan fokus pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan industri kreatif. Lintas wilayah sudah terjadi. Umpamanya industri pakaian dari daerah Jawa Timur sudah sampai ke luar Jawa. Kemudian kalau yang ekspor yang sifatnya belum permanen, ya ini baru kita mulai ekspor nih, tapi bermitra dengan macam-macam pihak juga sudah terjadi. Di antaranya seperti umpamanya ada pesantren di Jawa Barat yang memproduksi sandal, kebutuhan santri, itu sudah bisa ekspor sampai ke Afrika. Korelasi pendirian HEBITREN dengan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai sentra ekonomi halal dunia jelas sangat kuat. Seperti kita sebut pada tujuan daripada pendirian, di awal tadi sudah kita singgung, kita ingin menjadikan pesantren ini sebagai basis dari ekosistem. Kemudian yang kedua, sebagai sentra pemberdayaan ekonomi bisnis halal secara nasional, dan kemudian itu dalam kerangka partisipasi proaktif pesantren untuk mewujudkan Indonesia sebagai sentra ekonomi bisnis halal dunia. Di tingkat nasional ini kita sudah melakukan mapping, kita melakukan penelitian, survei lah. Sekarang sedang berjalan, yaitu membangun bagaimana kita membangun peta potensi pesantren, potensi ekonomi bisnis pesantren. Dan kita akan membangun program-program berbasis data-data itu. Arahnya sudah terlihat bahwa titik tekan kita adalah pada sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kemudian industri kecil,
kemudian wisata halal, peternakan, daging halal, dan seterusnya. Dan kemudian itu dalam bentuk sinergi dan kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder yang punya konsen di bidang membangun ekonomi bisnis halal itu. Ke depan kita sudah punya kerangka dasar pengembangan Habit Trend. Untuk mencapai itu ada 4 strategi utama yang akan kita lakukan. Pertama, penguatan kelembagaan, baik kelembagaan ekonomi bisnis di tingkat pesantren maupun hubungan antar pesantren di per daerah dan kemudian di wilayah sampai di tingkat nasional. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan akses terhadap pasar dan bagaimana mengkonsolidasikan pasar pesantren serta membuat pasar bersama, termasuk dengan pendekatan digital. Kita akan membangun marketplace dan seterusnya. Kemudian ketiga, bagaimana kita meningkatkan akses terhadap pembiayaan. Jadi kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan dalam rangka pembiayaan, terutama keuangan syariah untuk pembiayaan bisnis pesantren. Dan kemudian kita sendiri akan sedang dalam proses, insya Allah dalam Mukernas nanti akan launching WIS-Trend. WIS-Trend itu Wakaf Impak Sodako Habit Trend. Belum lagi kita akan dirikan EBMT. EBMT ini juga sedang dalam proses pendirian. Bagaimana kalau BMT itu biasanya kelembagaan di satu tempat, kalau EBMT ini bisa berlaku nanti secara nasional, termasuk lembaga keuangan syariah mikro syariah. Ini sedang akan kita kembangkan, dan terakhir kita akan mendirikan bank pesantren. Tapi tentu saja bank pesantren yang akan kita bangun itu adalah bank pesantren masa depan yang sudah berbasis teknologi dan digitalisasi yang akan kita bangun. Mungkin wujudnya tidak lagi seperti yang kita lihat sekarang perbankannya. Yang keempat, kita akan meningkatkan kualitas, kapasitas, dan intensitas serta jejaring peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis syariah. Ini meliputi macam-macam program, diantaranya kita pengen membuat zona-zona, sentra-sentra, dan kawasan-kawasan ekonomi halal berbasis kerakyatan, berbasis UMKM di seluruh penjuru Indonesia dan terkoneksi dengan pesantren. Bank Indonesia senantiasa hadir dan memberikan dukungan penuh pada aktivitas-aktivitas pesantren yang bertujuan untuk mengakselerasi potensi ekonomi yang ada. Melalui program sosial Bank Indonesia atau PSBI, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah telah berhasil mengembangkan piloting project pada lebih dari 50 pesantren sepanjang tahun 2020. Piloting project tersebut melibatkan pondok pesantren dengan potensi ekonomi yang baik dan memiliki pengelolaan profesional, antara lain sektor pertanian berbasis teknologi greenhouse dan smart farming yang dilaksanakan di Jawa Barat, Riau, serta Lampung, yang berhasil menarik minat lembaga pembiayaan untuk memberikan suntikan dana untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis para pesantren yang terlibat di dalam ekosistem bisnis tersebut. Sehubungan dengan komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, maka peran pesantren dalam mendukung cita-cita tersebut sangat diperlukan. Pesantren merupakan penggerak peradaban Islam di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga insan-insan dari pesantren baik dari kiai, para ustadz, santri, dan alumni harus bersinergi dalam mencapai kemandirian dari ekonomi pesantren masing-masing. Dalam pengembangan ekosistem halal value chain, diharapkan pesantren dapat memaksimalkan potensi ekonominya masing-masing, sehingga dapat membantu mewujudkan impian besar negeri ini menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia.